ya. Puji Tuhan. Mari kita memperhatikan dalam Mazmur 31. Ada satu bagian yang saya rindu kita perhatikan saudara. Mazmur 31 ayat 22. Ya, Mazmur 31:22 ada satu ayat saya ingin kita perhatikan saudara. Sudah ketemu ya? Mazmur 31:22. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin. Sekali lagi Daud katakan, aku menyangka dalam kebingunganku. Ya, dalam satu kali Daud berprasangka terhadap Tuhan. Ya, banyak kita senang berprasangka. Ya, memang sudah sifat dasarnya ya. Manusia itu senang berprasangka. Ya, kayak tadi, lihat tampang saya, ini suaranya bagus gitu ya. Jadi manusia memang senang berprasangka, saudara ya. Bahkan bukan hanya sesama manusia, tetapi ternyata manusia itu kepada Tuhan berprasangka. Untuk Tuhan tidak berprasangka, saudara. Amin. Kalau Tuhan berprasangka sama kita, habis kita. Ya, ternyata Daud ini seorang raja, dia berprasangka. Dia katakan, aku menyangka dalam kebingunganku. Ya, ada satu keraguan, ada satu termin waktu, term of time, that King David in doubt, dalam keraguan, dalam kebingungan. Gue ditolong gak sih? Gitu. Gue diperhatikan gak sih? Gitu. Dia berprasangka kepada Tuhan yang gak punya langit dan bumi, yang mempunyai kehidupannya. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Jadi dia menyangka gue ini orang paling dicuekin ya. Gue orang paling gak dianggap. Gue ini orang yang paling, banyak orang begitu ya. Jangankan Daud seorang raja kepada Tuhan, karena kita di keluarga, anak-anak gitu, banyak yang berprasangka, waduh, mama papa gue gak pernah perhatiin gue gitu. Bahkan banyak berpikir, ya gue kan dibuang gitu, gue kan sengaja dijauhin gitu. Jadi ada manusia seperti itu sehingga mereka hidup dalam kebingungan itu, dalam prasangka itu, sehingga mereka malah bertindak yang kurang pantas ya. Jadi dendam, jadi benci, itu karena selalu dia berpikir, gue gak disayang orang tua gue gak disayang keluarga gue gak disayang oleh orang yang harusnya menyayangi gue gitu. Jadi ini membuat terjadinya hal-hal yang merugikan orang itu sendiri ya. Apalagi kalau mungkin kita seorang karyawan atau mahasiswi atau dimanapun kita, banyak berprasangka bahwa aduh, gue kayaknya orang terbuang deh gitu. Aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi sebentar aja dia berkata, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ternyata seruan kita, doa kita saat kita berteriak minta tolong, ternyata Tuhan pasti dengar. Amin. Sekalipun kita banyak dalam posisi yang selalu berprasangka, ya, ini gue bukan orang yang disayang gitu. Terus lalu dalam kebingungan, Daud mengalami itu, saudara. Karena ada satu situasi dia terpojok, dikejar, diintimidasi, diteror. Dia hanya bisa mengadu kepada Tuhan. Ada kalanya dia cuma bisa berkata kepada Tuhan, "Do you love me? Are you trying to leave me alone?" Gitu loh. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah Tuhan memang sedang mencoba untuk membuang aku gitu? Ya. Tetapi dalam hal ini di akhirnya Daud katakan, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Setiap suara permohonan kita Tuhan dengar. Amin. Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang tidak meminta? Ya itu tuh Tuhan punya urusan. Ya, banyak orang memang nggak mau berteriak, nggak mau menaikkan doa kepada Tuhan, nggak mau minta kepada Tuhan, ya biasa aja, atau let it be, whatever lah, apa yang terjadi lah, ya udahlah gitu.
Ternyata saudara, pengalaman Daud membuat kita mengambil sebuah catatan. Apapun yang kita minta, setiap seruan kita itu didengar Tuhan. Amin. Kecil besar suara kita berseru kepada Tuhan itu didengar Tuhan. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Terlepas ada banyak keyakinan, kepercayaan mereka berteriak kepada patung dan sebagainya. Kalau saudara mendengar renungan harian podcast kita beberapa waktu lalu, ya Allah katakan, aku tidak akan membagikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nggak mungkin Tuhan pura-pura ngumpet di patung gitu loh, terus ngomong atau enggak saudara. Tetapi saudara, setiap seruan kita didengar, sehingga Daud mengambil kesimpulan, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku, sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu ya Allah. Gak mungkin suara kita tidak dengar oleh Tuhan. Apapun yang kita minta, sekecil apapun suara kita saudara didengar oleh Tuhan, bisa kita minta pertolongan kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya tadi ngomong sama Google. Tadi pagi sebelum ke kantor, saya singgah di warung saudara. Ya, saya nyarap gitu lah, kalau langsung ke kantor, nggak jauh dari kantor. Saya duduk, tiba-tiba ada mobil berhenti. Mobil Fortuner plat merah. Saya bilang, oke, kita juga plat merah nih, duduk gitu. Plat merah, turun. Orang kelihatan sangat berwibawa. Satu meja sama saya. Warung biasa. Akhirnya ngobrol. Karena saya sebelum makan berdoa, dia lihat, dia juga sebelum makan berdoa, akhirnya kita ngobrol. Ternyata dia seorang pejabat. Dia lagi makan, dia lagi ada meeting di sebuah hotel tidak jauh dari situ, dan menginap di hotel itu. Karena mereka ada rapat biasa saudara akhir tahun, anggaran di JOS saudara ya. Biasa. Tapi dia malah makan di warung itu. Oh ya udah. Memang kita nggak tahu itu bagaimana jalan Tuhan saudara. Akhirnya saya ngobrol sama beliau. Dan itu orang Batak. Istrinya semarga saya. Waduh, walaupun dia pejabat, orang Batak begitu saudara. Kalau ketemu hula-hula tetap dia sopan, hormat. Sekalipun dia pejabat. Terus saudara dia ngobrol dengan saya. Ternyata dia seorang pejabat, seorang dirjen dan semuanya. Artinya saudara, ada hal-hal yang kita bisa take and give. Ya, take and give. Nah, saya selalu berdoa kepada Tuhan tentang anak saya Sandra. Walaupun seakan-akan dia mengalami sebuah kekecewaan, dia tidak lulus di kedinasan, tapi saya selalu berdoa, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Apapun bentuknya Tuhan buka jalan. Jadi hal seperti ini saudara menjadi sebuah jalan. Ya, karena orang katakan orang yang labora saudara ya, tetap bila kita berdoa kita bertindak. Makanya Daud katakan Tuhan mendengar suara permohonan kita ketika kita berteriak minta tolong. Bukan berarti serta-merta Tuhan datang dengan malaikat sorga gitu datang. Ini Sus Novel, ini adalah yang kamu minta. Enggak saudara. Pasti ada jalan yang Tuhan berikan. Amin. Jadi ada cara yang Tuhan berikan yang memang adalah cara yang kita bisa nalar dengan manusia. Jalannya itu pasti jelas. Tetapi kita mintanya kepada Tuhan, Tuhan jawab lewat banyak cara. Amin. Jadi bukan serta-merta Tuhan datang, ya, dengan malaikat Mikael gitu, dengan pedang, dengan tombak, sayapnya 2, tingginya 3 meter, nih Bung Dedi gua enggak saudara. Caranya tetap cara yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Begitulah cara Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan lagi dalam Mika. Sebelum ke Mika kita ke Yesaya saudara. Yesaya 60. Yesaya 60. Yesaya pasal 60. Ayat 14 dan 15.
15. Ini jawaban doa, saudara. Ini janji Tuhan. Yesaya 60 ayat 14 dan 15. Ada yang mau baca kencang, saudara? 14 dan 15. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun menurun. Amin. Ini janji Tuhan bagi orang yang mau berseru dan meminta, bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan anak-anak orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Pernah nggak sih ngalamin orang yang ludahin saudara tiba-tiba datang, kamu, kok anak-anak kamu keren ya sekarang gitu. Pernah nggak ngalamin saudara? Orang-orang yang dulu mengejek saudara, orang yang dulu nggak suka saudara, memojokkan saudara. Ya, saya katakan waktu kami di Medan, saudara, di satu kampung itu, kampung yang boleh dikatakan setiap hari nggak pernah ada orang berantem. Di Medan, saudara. Saya nggak tahu di kampung Mama Mima. Di kampung kami, saudara, itu warga cuma 15 rumah. Setiap hari pasti ada orang berantem, ada orang ribut, tetangga A, tetangga B, tetangga C. Entah alasan apapun itu, saudara. Pasti ada. Pasti ada yang saling menindas, saling mengejek, saling memojokkan, gitu. Bapakmu pendek, gitu. Ada aja saudara. Apa aja diejek saudara. Nah itu ada di Medan saudara ya. Kalau di Tanah Karo nggak ada, semua baik-baik ya aturannya. Ya. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Saudara, di kampung itu termasuk kami orang yang dipojokkan waktu itu. Tapi pada saat papa mama saya meninggal, mereka melihat, ternyata mereka orang yang diberkati Tuhan. Ternyata mereka orang yang diperhatikan Tuhan. Ya orang yang katakanlah yang dicitakin kita, saudara, sekarang alhamdulillah. Dan itu akan terjadi lewat jawaban doa, amin. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Ya ujungnya mereka yang memojokkan kita, orang yang mengolok-olok kita, ujungnya mereka akan apa? Ini kejadian saudara. Dia itu kepala preman di sana, preman habis. Gak lama di WA saya, minta tolonglah, anakku suka mau jadi tentara, tolong carilah. Itu di Medan saudara, kepala preman. Yang dulu benar-benar sangar dan wah. Firman Tuhan katakan apa? Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Suatu waktu orang-orang saudara, dikala engkau duduk di kaki Tuhan, dikala engkau berseru kepada Tuhan, dikala engkau berdoa kepada Tuhan, dikala engkau setia di rumah Tuhan, suatu waktu orang akan menyebutkan, oh itu keluarga anak Tuhan, amin. Itu keluarga orang yang suka berdoa, itu keluarga orang yang patut diteladani, patut dicontoh. Itu keluarga yang suka beribadah, saudara. Suatu waktu orang akan mengatakan, engkau adalah kota, engkau adalah orang-orang, engkau adalah keluarga milik Tuhan, amin. Itu terjadi, saudara. Tetapi orang-orang yang semakin menjauh dari ibadah, justru mereka lah menanti orang-orang yang semakin melihat kita. Wah, ternyata mereka keluarga ini geleng-geleng kepala. Ya. Dulu awal udah punya kereta, dia sepedanya nggak punya. Sekarang awal nggak punya sepeda, dia sudah punya mobil. Suatu waktu itu akan terjadi, amin. Kalau Tuhan menjawab doa dengan cara Tuhan, amin. Orang akan menyebutkan kau sebagai kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus. Orang akan menyebut kau sebagai keluarga milik Tuhan. Aduh, kalau mereka itu anak Tuhan, bangga nggak sih saudara?
Amin. Lebih bangga mana dibilang anak tua daripada anak preman gitu. Orang banyak lebih bangga, oh bapakku preman. Tapi banyak orang nggak bangga, bapakku suka berdoa. Aneh ya. Di Medan begitu saudara. Ada anak-anak zaman dulu lebih bangga bapaknya preman, suka mukulin orang daripada bapaknya suka ke gereja berdoa. Banyak orang ini di Medan saudara ya. Banyak orang di Medan lebih bangga bapaknya senang nongkrong di lapak tua daripada beribadah di gereja. Tetapi ujungnya saudara, orang-orang yang seperti itu akan berkata kepada engkau yang suka berdoa, mereka anak Tuhan, milik Tuhan. Amin. Ini hasil dari ketekunanmu berdoa. Lanjut. Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Amin. Menjadi kebanggaan. Dulu orang nggak suka, aduh datang ke rumah orang ini, aduh rumahnya juga udah mau tumbang ke laut gitu. Tetapi di saat engkau diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, engkau akan menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun-temurun yang tidak berhenti, saudara. Kegirangan bagi orang lain jika engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ayat terakhir saudara kita perhatikan kembali kepada Mika. Mika 6 ayat 6 sampai 8. Mika 6 ayat 6 sampai 8, saudara perhatikan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Saudara, saya mau katakan, di gereja di tempat kami melayani, ibadah doa itu ada persembahan, saudara. Jadi tetap tidak ada ibadah yang tidak ada persembahan. Memang begitu ya? Gak ada ibadah kalau tidak ada persembahan. Setiap ibadah tapi ada persembahan. Tetap ada persembahan. Apapun nama ibadahnya, mau ibadah kematian tetap ada persembahan. Betul ya? Gereja lain pasti ya. Mau ibadah kematian di rumah orang, rumahnya udah kumuh-kumuh, saudara, tetap harus ada persembahan. Pasti ya. Tapi sini tidak ada, saudara. Kenapa? Karena mari kita lihat, ulangi. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku sebagai pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosamu sendiri? Saudara perhatikan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Saudara datang berdoa, saudara tidak perlu membawa persembahan makanan saudara. Saudara hanya perlu datang dengan kerendahan hati di bawah kaki Tuhan, naikkan doamu. Amin. Di sekolah anak kami orang-orang ada bisik-bisik orang tua. Kalau anak ibu mau ikut tampil, menonjol, nongol di setiap event, harus kasih sesajen ke wali kelas. Gitu saudara. Bu Guru, mana Bu Guru? Kalau mau tampil, mau nongol gitu, sesajennya harus gede gitu. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tetapi saudara, menjadi sebuah hal yang normal saat kita minta tolong kepada orang lain, kita pasti bawa makanan. Ya betul ya. Kita meminta tolong kepada seorang Pak RT deh, ya kan? Pak RT minta tolong dong, buat di depan rumah saya, kalau boleh itu dibenerin. Tetap kita harus, Pak RT, nih
kopi, atau PRT ini ada buah, ini ada gorengan, gitu. Pasti saudara. Apalagi kita minta tolong kepada pejabat. Gak mungkin kita minta tolong kepada pejabat. Aduh, minta tolong dong begini-begini, tapi kita mau apa? Pasti harus bawa sesajen, harus bawa persembahan. Firman Tuhan katakan, dengan apa aku pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat yang maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Orang bingung saudara, karena memang etikanya ketika kita minta tolong, pasti kita membawa sesuatu. Ya kan? Minta tolong membawa sesuatu. Tetapi Tuhan katakan, saudara, apa yang Tuhan tuntut adalah engkau mencintai kesetiaan kepada Tuhan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara datang berdoa, saudara setia berdoa, dan saudara bawa hatimu, kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Dan doamu, tidak ada satu doa yang Tuhan tidak pernah dengar, tidak pernah Tuhan jawab. Tuhan pasti meresponi. Besar kecil suaramu, saudara, Tuhan pasti dengar. Sehingga janji Tuhan katakan, orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dengan dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah di telapak kakimu. Mereka menyebut engkau kota Tuhan, Sion miliknya Maha Kudus Allah Israel, sebagai ganti keadaan yang dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak dicintai seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun-temurun. Kebingungan Raja Daud di saat dia berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin. Apakah ada keraguan di hati kita? Tuhan tidak suruh engkau bawa dompet. Saudara masa bawa dompet itu dia apa? Asal engkau mau setia. Amin. Asal engkau mau beribadah, asal engkau merendah hati, menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian saudara.